Perkenalkan, nama saya Mukti Fikri Al-Fawaid, perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempraktikkan gerak pada tumbuhan. Di sini kita terdiri dari 7 orang. Yang pertama yaitu Ibu Vina Yuniar Asti, Ibu Ida Husaima, Ibu Putri Yuliasari, saya sendiri Mukti Fikri Al-Fawaid, Bapak Eko Hadi Purnomo, Ibu Furidian Anggreni, dan Ibu Rosita Suryaningtyas. Tujuan praktikum kali ini ialah mengamati gerak seismonasti, gerak niktinasti, dan gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Alat dan bahan yang harus diperlukan sebelum melakukan praktikum. Yang pertama yaitu tanaman putri malu. Yang kedua, kotak berlapiskan karton hitam, alat tulis, jam atau stopwatch, gelas air mineral 2 buah, biji kacang hijau, kapas, dan air. Cara kerja yang pertama yaitu seismonasti. Sediakan alat dan bahan yang diperlukan seperti tanaman putri malu, lembar kerja, alat tulis, dan penggaris. Yang kedua, letakkan tanaman putri malu yang telah disediakan, lalu lakukanlah sentuhan halus, sentuhan agak kasar, dan sentuhan yang sangat kasar pada putri malu menggunakan penggaris. Yang ketiga, amati reaksi daun putri malu ketika sudah disentuh, dan jangan lupa untuk mencatatnya pada tabel pengamatan. Berikut adalah video gerak seismonasti pada tumbuhan. Mari kita simak baik-baik. Putri malu dengan halus, secara halus. Ini sudah dicatat sama teman saya di belakang tadi yang pegang kamera, yang bagian penyatatan hasilnya. Yang kedua, sentuhan secara sedang. Sudah dicatat sama Mbak yang di belakang. Yang ketiga, sentuhan secara kasar. Sudah dicatat. Yang selanjutnya kita akan mempraktikkan gerak niktinasti. Cara kerjanya yang pertama, sediakan tanaman putri malu dan beri tanda A pada tanaman putri malu pertama dan tanda B pada tanaman putri malu yang kedua. Kemudian letakkan tanaman putri malu yang diberi tanda A di tempat yang terang dan putri malu yang bertanda B di tempat yang tertutup oleh kardus berlapiskan lakban hitam. Kemudian biarkan tanaman putri malu tersebut didiamkan selama 30 menit antara yang ditutup kertas kardus dan yang terbuka. Kemudian setelah 30 menit, amati apa yang terjadi dengan daun putri malu pada tanaman B dan tanaman A, dan catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Berikut adalah videonya. jam sudah menunjukkan 30 menit lebih. 2 ini kayaknya ini. Kita akan melihat perbedaan antara putri malu yang tidak ditutup, di terbuka ini ya, yang ini, sama yang ditutup dengan kardus yang berlapiskan apa ini? Lakban hitam. Lakban hitam karena kita nggak punya kertas kartonnya ya. Monggo disimak perbedaannya. Kita buka dulu ya.
Nah, ini terlihat dengan jelas perbedaannya. Yang pertama, yang tidak ditutup oleh kardus hitam, daunnya itu masih mekar atau tidak menguncup. Tidak menutup. Yang ditutup kertas hitam, meskipun tidak disentuh kita, daunnya itu menguncup atau istilahnya itu tertutup daunnya. Maka dapat disimpulkan kalau daun putri malu tidak terkena cahaya matahari, dia akan tertutup. Bila masih terkena cahaya matahari tanpa adanya rangsangan, maka daun putri malu tetap terbuka. Kemudian yang ketiga yaitu kita mempraktikkan gerak geotropisme negatif. Caranya yang pertama, tanam tanaman kacang hijau pada gelas plastik A dan gelas plastik B. Minimal 1 minggu ini sudah ditanam terlebih dahulu sebelum dilakukan praktikum. Yang kedua, letakkan gelas plastik A secara horizontal atau mendatar dan gelas plastik B secara vertikal atau tegak lurus ke atas. Amati pertumbuhan kacang hijau setiap harinya. Catat berapa pertumbuhan kacang hijau tersebut dan apa yang terjadi pada tumbuhan tersebut. Hasil praktikum hari pertama sampai hari ke-7 sudah ada pada gambar yang tertera. Di sini pada gambar pertama batang dari tumbuhan kacang hijau sudah tumbuh sampai hari ke-7. Nanti kita lihat di hasil pengamatan keterangannya. Hasil pengamatan gerak seismonasti. Yang disentuh secara halus, reaksi daunnya, daun mengantuk lambat. Keterangannya, daun dapat membuka kembali secara cepat. Yang kedua, secara sedang, daun mengatup agak cepat, namun memerlukan waktu kurang lebih dari 3 menit untuk membuka kembali. Itu salah tulis nih, bukan menutup tetapi membuka. Yang ketiga, disentuh secara kasar, daun menutupnya agak cepat. Jadi mengatupnya daun putri malu itu cepat ketika dirangsang secara kasar dan memerlukan waktu kurang lebih dari 5 menit untuk membuka kembali. Jadi kesimpulannya, semakin kasar daunnya menutup dengan cepat, namun kebalikannya untuk membuka daun tersebut akan memerlukan waktu yang lebih lama. Hasil pengamatan niktinasti yang disimpan di tempat terang sama disimpan di tempat tertutup atau kedap cahaya. Mula-mula daun terbuka semua. Kemudian reaksi daun setelah setengah jam, daun di tempat terang tetap terbuka daun putri malunya, dan yang ditutup dengan kardus hitam akan tertutup setengah jam kemudian. Kemudian hasil pengamatan geotropisme. Sebetulnya hasil pengamatan dari pot yang diletakkan secara horizontal dan vertikal itu mengalami pertumbuhan yang lumayan. Maksudnya yaitu setiap harinya mengalami pertumbuhan, namun pertumbuhan tersebut memiliki rentang selisih yang cukup signifikan. Dari keterangan jenis pot A yang ditaruh secara horizontal memiliki pertumbuhan batang lebih cepat dibanding dengan yang diletakkan secara vertikal. Gerak batang pada tumbuhan A menjauh dari inti bumi atau pusat bumi. Ini disebut gerak geotropisme negatif. Sedangkan pada pot yang diletakkan secara vertikal, tumbuhan batang sedikit lambat tumbuhnya dibandingkan dengan yang horizontal, dan akarnya menuju inti bumi atau pusat bumi.
Gerak tersebut disebut dengan gerak geotropisme positif. Pembahasan seismonasti ialah gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan. Daun putri malu akan menutup bila disentuh. Perlakuan sentuhan yang berbeda, pengaruhnya juga akan berbeda seperti hasil pengamatan tadi. Jadi dapat disimpulkan gerak seismonasti ialah gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan berupa getaran. Ini yang seismonasti. Kalau yang niktinasti ialah gerak yang disebabkan oleh suasana gelap atau adanya rangsangan dari cahaya. Jika daun putri malu yang diletakkan secara terbuka terkena langsung rangsangan cahaya matahari, daun tersebut akan tetap terbuka. Namun ketika daun tersebut ditutup oleh kardus yang berlapiskan lakban hitam, daun putri malu akan tertutup sendiri atau menguncup sendiri meskipun tidak ada rangsangan getaran karena pengaruh dari cahaya itu sendiri. Untuk yang geotropisme negatif, yaitu gerak tumbuhan karena pengaruh gravitasi bumi. Jika arahnya menuju rangsang disebut geotropisme negatif, dan jika arah geraknya batang menjauhi rangsang itu disebut gerak geotropisme negatif. Ini mudah untuk membedakannya. Kesimpulan dari praktikum kali ini ialah seismonasti adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran, sedangkan niktinasti gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Kemudian gerak dari geotropisme negatif ialah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Nah, penelitian dari kelompok 1 sudah selesai. Saya sebagai wakil dalam menjelaskan hasil praktikum kali ini mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati audiens yang mendengarkan dan yang melihat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.